Oke, kita mulai kuliah pada hari ini ya. Untuk kuliah lanjutan dari apa kuliah lanjutan untuk kewirausahaan ya, KWU, khususnya untuk kelas B dan kelas C. Saya mohon maaf, kelas B dan kelas A ya. Kelas B, kelas C, mohon maaf, kemarin sudah bisa kita melalui Zoom, sementara yang kelas B dan C, mohon maaf, ini saya ada urusan dinas di Universitas Brawijaya Malang, sehingga saya harus menyampaikan perkuliahannya melalui video ini. Jadi kemarin saya sudah minta kepada kalian untuk melihat satu video di YouTube yang berisi adalah salah seorang alumni dari Fakultas MIPA, Prodi Matematika, yang bernama Mbak Dwi Winarsih, ya, yang saat ini yang bersangkutan atau beliau itu menjadi dosen mengajar di universitas, tidak main-main, tidak di UI, tidak di ITB maupun UGM, tapi di universitas negeri di Perancis, yaitu universitas yang berada di kota La Rochelle atau sering disebut dengan ULR, ya, Universitas La Rochelle. Universitas yang cukup prestisius karena di sana banyak dikembangkan tentang ilmu-ilmu modern di bidang maritim kelautan dan juga pengembangan ilmu ekonomi bisnis serta humaniora yang cukup pesat sekali. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda, inilah sebenarnya salah satu bentuk kewirausahaan itu sendiri ya. Jadi banyak orang bertanya, saya kalau kuliah matematika itu terus lulus jadi apa ya Pak? Nah, ini salah satu profilnya. Ya, waktu itu kebetulan saya membimbing yang bersangkutan. Dan waktu itu saya masih menjadi kepala UPTTIK yang berada di seberang Fakultas MIPA itu ya. Dan saya merekrut mahasiswa untuk ikut dalam proyek saya atau ikut magang dengan saya atau ikut membuat proyek-proyek seperti yang saya tawarkan kepada kalian ke pasar tradisional. Waktu itu proyeknya adalah saya mendapat semacam program yaitu membuat sistem lelang antara pedagang-pedagang dan para petani yang dipusatkan di Soropadan. Soropadan itu daerah Secang, Ambarawa itu ya, di sana Temanggung. Ya, di sana seketika petani itu siap panen, maka dikumpulkanlah datanya, kemudian ditayangkan, kemudian dilakukan apa yang disebut dengan lelang forward. Lelang forward adalah mendatangkan calon-calon pembeli yang tertarik dengan produk-produk tersebut, kemudian masing-masing mengajukan saya berani harga sekian. Kemudian si B berani harga sekian, naik lagi, si C naik lagi, dan seterusnya. Akhirnya kami waktu itu berhasil membuat sistem informasinya, dan akhirnya dipakai menjadi master tesisnya Mbak Dwi untuk bahan tesisnya ya, yaitu sistem agrolelang atau model lelang forward produk agro di Indonesia. Bagaimana sih menentukan harga itu tadi setelah proses lelang itu selesai, kita punya pattern. Kalau ini harga lombok begini, ini harga jamur begini, ini harga kentang begini, dan seterusnya. Nah, itu ternyata dibawa ke Eropa, dibawa ke Perancis, itu sangat menarik sekali hingga akhirnya disertasinya pun mengangkat tema seperti itu. Nah, Mas Mbak, di video itu sudah disampaikan bagaimana beliau itu mengatakan bahwa saya adalah mahasiswa yang biasa-biasa saja, tidak dari mahasiswa yang ber-IP tinggi, tidak yang cum laude, tapi memang saya melihat ada sesuatu yang luar biasa yang bersangkutan mau bekerja keras ya. Apalagi ketika kemudian saya tawari untuk lanjut studi ke Perancis, banyak mahasiswa yang mau, tapi ketika tuntutannya adalah bisa mahir atau mampu dan bisa berbahasa Perancis dengan baik, di mana skor DELF-nya pada waktu itu kalau dikalibrasi ke TOEFL mungkin ya 500 lebih ya, harus lulus B2, yang bersangkutan pun ternyata sanggup untuk melakukan itu. Sanggup artinya apa? Coba Anda bayangkan cari kursus di Kota Solo tidak ada. Saya hanya membimbing dalam
bahasa Perancis. Lantas kemudian Mbak Dwi mencari kursusan bahasa Perancis Institut Français Indonesia yang ada di Jogja. Itu nggak main-main. Setelah selesai kuliah, kemudian kerja dengan kami, sore hari berangkat pakai bis dari depan kampus menuju Jogja. Dari Jogja nanti selesai, kadang sampai rumah jam 10, setengah 11 katanya begitu, mengikuti bis jurusan Jogja Surabaya karena kebetulan rumahnya ada di Sragen. Nah, saya melihat ini sebenarnya modal yang cukup luar biasa buat beliau ya untuk menjadi sukses. Tidak hanya mampu dan pinter matematiknya saja, ternyata mampu untuk kemudian membagi waktu, ya, kemudian memerankan menjadi orang yang profesional, ya. Kemudian yang terakhir saya lihat adalah kemampuan adaptasinya yang sangat luar biasa. Mulai dari pekerjaan yang ditawarkan, dia menyambut pekerjaan itu, dia mengikuti, tidak tahu bertanya, kemudian ketika sudah dia lakukan, dia setorkan semuanya, ya. Banyak mahasiswa juga yang ikut pada waktu itu, tapi saya melihat kemampuan dinamisnya tidak ada dan adaptasinya juga tidak ada. Dan benar, ketika pergi ke Perancis, S2 hanya 1 tahun, 1,5 tahun selesai, kemudian S3-nya komplit menjadi dokter, dan setelah selesai dokter atau malah justru ketika masih S3 dokter itu ditawari menjadi asisten dosen di sana ya, di fakultas di pos di bagian fakultas bisnis ya. Terus kemudian dia nyambi di situ, ikut membantu profesornya ngajar, dan setelah lulus sebenarnya kepinginnya melanjutkan di pos itu, tapi ada pos lain yaitu di salah satu departemen, yaitu Departemen Bahasa Asing Terapan, yang di mana bahasa tersebut tidak berbicara literaturnya, tapi bahasa asing itu berbicara tentang modeling bisnisnya, tentang sistem ekonominya, dan seterusnya. Nah, akhirnya diberi kepercayaan untuk mengajar di situ sampai hari ini. Dan kalau saya lihat totali mungkin sudah hampir 10 tahun ya, mendekati 10 tahun yang bersangkutan ada di sana, kurang-kurang sedikit mungkin. Nah, saya ingin mengambil kesimpulan begitu, nah, bahwa ternyata lulusan matematika tidak hanya dari tentor, di Gamma Eksakta, di Prima Gamma, atau di Ganesha Operation, itu bagus. Tapi ada yang lebih bagus, dan Anda bisa mengembangkan betul kapasitas, kemampuan Anda untuk kemudian sampai pada level itu. Dan ini terbukti, bisa semuanya. Ya, tidak main-main itu. Bukan hanya di level Singapura atau di level Malaysia, ini Perancis, Mas, Mbak. Ya, dan saya melihat ini bukan orang lain, ini adalah mahasiswa matematika yang sama dengan Anda, mendaftar sama, kuliahnya yang ngajar juga sama, ada Pak Siswanto, ada Profesor Triatmojo, ada Bu Purnami, ada Bu Diari, sama semuanya. Ya, ada saya waktu itu. Nah, hanya yang membedakan adalah kemauan tekad yang sangat kuat, dan kemudian menerjemahkan bahwa kuliah itu bukan beban, menerjemahkan bahwa kuliah itu harus punya karya dan seterusnya, itu yang tidak dimiliki oleh teman-temannya pada waktu itu. Nah, untuk itu stop sampai di sini, saya memberikan komentar atas video kemarin, dan kesimpulannya bahwa Anda pun bisa melakukan itu. Dan saya pun siap membantu sekiranya Anda punya ide-ide brilian, atau Anda ingin melanjutkan proyek-proyek yang kemarin sudah kami tawarkan, sedemikian rupa Anda melengkapi logbook yang kemarin sudah kita buat bersama, mungkin ada temuan-temuan baru yang harus Anda konsultasikan, segera kontak saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, melalui kuliah ini saya ingin menawarkan begini. Kalau memang Anda mungkin keberatan waktunya untuk melakukan riset atau pendalaman di pasar tradisional itu, sehingga mungkin Anda masih kesulitan banyak hal, silahkan kalau mungkin ada ide-ide inovasi yang lain. Nah, yang kami inginkan nanti di ujian akhir semester itu produknya adalah berupa proposal. Proposal inilah proposal kewirausahaan yang bisa kita ajukan nanti, mudah-mudahan bisa didanai di PKM, program kreativitas mahasiswa, atau program kewirausahaan mahasiswa Indonesia PKMI, yang di dalamnya ada KBMI, ada ASMI. ASMI itu akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Ya,
Seperti yang sekarang ada di Universitas Brawijaya ini, kita sedang menggelar expo, mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia yang punya bisnis, yang proposalnya kemarin didanai oleh pihak Dikti, ya ada yang 40 juta, ada yang 50 juta, untuk kemudian sekarang dinilai bersama-sama. Nah, saya kepingin mahasiswa-mahasiswa saya bisa punya karya seperti itu, sehingga Anda semester sekarang, tengah semester kewirausahaan, coba bikin proposalnya. Pak, proposalnya formatnya gimana ya? Formatnya nanti dulu enggak apa-apa, kamu bisa download format PKM, ya, PKM. Kalian bisa download proposal KBMI. Kalian bisa download proposal misalnya ASMI, dicari di Google. PDF ASMI, PDF KBMI, PDF PKM kewirausahaan, download, maka Anda ketemu formatnya. Ya, jangan dipusingkan dengan format, tapi justru hari ini yang kesempatan terbaik buat Anda ketemu dengan saya adalah mencocokkan ide-ide bisnis yang mana, inovasi-inovasi bisnis yang mana yang kira-kira bisa dituangkan ke dalam proposal tersebut. Ya, sehingga nanti di akhir semester ini Anda mengumpulkan kepada saya adalah proposal-proposal yang sudah jadi, sudah kita review bersama-sama. Ya, berarti langkah berikutnya buat Anda apa? Download format tadi. Langkah berikutnya buat Anda apa? Pahami formatnya. Oh, ternyata harus tahu ini pendahuluannya gimana, harus tahu ini masalahnya seperti apa, harus tahu ini solusi kita dalam membuat inovasi bisnis seperti apa. Nah, setelah itu lanjutkan. Apakah Anda masih ingin tema di pasar tradisional tadi didalami lebih lanjut, ataukah memang ingin mengganti dengan tema-tema yang lain? Saya persilahkan. Dan Anda bisa berkonsultasi dengan saya, Anda bisa membuka diri dengan bertanya kepada saya melalui WhatsApp langsung ke saya. Pasti saya jawab. Atau melalui WhatsApp group agar semuanya bisa mengikuti atas ide-ide Anda. Ya, ini yang butuh bukan saya lagi-lagi. Ya, Anda pun juga ini saya mengatakan tidak sekedar nilai yang dibutuhkan, tapi untuk sampai pada sosok seperti Mbak Dwi tadi, Mbak Dwi Winarsih tadi, ternyata yang dibutuhkan itu bukan nilai yang dia cari, tidak penting. Ya, adalah orang yang mengatakan itu penting cari IPK. Tapi kalau kemudian IPK ijazah itu hanya membuktikan bahwa Anda pernah kuliah, tapi di situ tidak ada karya yang benar-benar bisa dijual kepada orang lain, ya sama saja bohong. Ya, akhirnya kita lulus, kamu sarjana matematika ya? Ya, lah bisa apa? Punya karya apa? Tuliskan dalam kurikulum vitae-mu, kosong semuanya. Karena ketika kuliah hanya mengejar absen dan nilai, dan ternyata itu ketika lulus tidak dibutuhkan untuk apa-apa. Kecuali saya lulus, Pak, terus saya menyelesaikan ini kemarin, Pak. Saya membantu kelompok pedagang ikan di pasar itu. Saya membantu kelompok pedagang sayur-sayuran di pasar itu, ya. Saya membantu restoran kafe kecil di kota saya yang sama semuanya. Di Solo itu ada angkringan semuanya, Pak. Di Solo itu ada martabak semuanya, Pak. Saya coba selesaikan itu dengan mengkoleksi data terlebih dahulu. Setelah itu saya analisis, setelah itu saya bangun bisnis modelnya, setelah itu saya uji coba, Pak. Ya. Nah, kalaupun toh belum semuanya maksimum, kemudian saya tulis dalam proposal, terus saya ajukan. Dan ternyata saya menang, Pak, KBMI. Ditulis di dalam kurikulum vitae. Dan setelah itu saya maju, Pak, ke final, menang lagi, Pak. Ditulis dari kurikulum vitae. Atau mungkin itu kemudian diteruskan, dipresentasikan ke UNESCO misalnya, ya, ke UNDP misalnya. Anda bisa sampai ke level itu, nah, ya. Jangan kemudian Anda pilih level-level yang standar seperti yang mohon maaf untuk menyatakan dirinya lulus dan bangga sekali dengan lulus sangat cepat. Saya senang lulus sangat cepat, tapi tetap harus mengkompleti kurikulum vitae itu tadi. Ya, jadi di poin pembicaraan yang kedua, yang poin pertama tadi, kami menampilkan figur. Ada loh, seperti kalian mahasiswa matematika. Ada loh mahasiswa yang dari Sragen, ya, tidak dari kalangan masyarakat menengah ke atas ekonomi keluarganya, ya. Ada loh mahasiswa yang biasa-biasa saja, tapi punya kemauan dan kemampuan yang hebat untuk mau maju dan mampu untuk maju, untuk mengasah soft skill-nya, penguasaan bahasa asingnya,
inovasinya, ide-ide risetnya, dan bekerja keras bareng-bareng, ya, ternyata bisa berhasil. Tidak hanya di Indonesia, tapi di skala internasional. Nah, poin yang kedua adalah coba kita mulai tahapan berikutnya, yaitu apa? Mengumpulkan ide Anda, menyampaikan ide Anda dalam bentuk tulisan, dan tulisan itu dirumuskan dalam format proposal. Dan coba nanti kita lihat di akhir semester, mudah-mudahan kita bisa mendapati satu mahasiswa dari kalian satu proposal. Tidak saya bikin kelompok lagi. Ya, jadi silahkan satu mahasiswa nanti idemu apa, satu proposal. Tuliskan ke kami dan dalam interval kuliah hari ini sampai ujian akhir besok, karena ujian akhir saya akan minta dikumpulkan proposal proyeknya dan itu sudah melalui review dengan saya ya. Nah, maka di interval ini tadi kita bisa diskusikan melalui kuliah secara online begini. Anda bisa kirim video ke saya, merekam seperti begini dan kirim balik ke saya, atau ya Anda mau berkonsultasi melalui WhatsApp, silahkan kirim kepada kami. Ya, nah sehingga nanti di akhir perkuliahan kita akan mendapatkan koleksi daripada proposal yang akan kemudian kita upayakan untuk diajukan ke hibah-hibah kompetisi ya, seperti tadi sudah saya sebutkan. Nah, itu saja. Tapi kalau mungkin Anda punya, Pak, saya pengen Pak ikut kompetisi yang punyanya Wismilak. Saya ingin Pak kompetisi. Dulu anak matematika juga pernah menang kompetisi dengan L'Oreal Paris ya. Anda bisa cari itu Women Scientist L'Oreal Paris, enter. Kasih lagi matematik UNS, enter. Nanti Anda akan ketemu itu mahasiswa bimbingan saya yang berhasil memenangkan kompetisi itu, di mana dia mengangkat tentang kepeduliannya kepada anak-anak yang tidak bersalah, tidak dosa, tapi diturunkan penyakit HIV, virus HIV ke tubuhnya ketika dia lahir, kemudian si anak itu terkena penyakit AIDS ya, turunan dari ibunya, dan ibunya ternyata memang mohon maaf terjebak dalam kehidupan malam yang tidak benar seperti itu ya. Kemudian anak-anak ini dikumpulkan dan ada mahasiswa matematika yang sangat peduli sekali dengan itu untuk kemudian membantu merumuskan secara model matematik penyebaran penyakit HIV itu seperti apa, dimodelingkan, terus kemudian case study-nya itu ditaruh kepada kelompok anak-anak yang menderita penyakit itu tadi. Dan kemudian kita bantu untuk memotivasi mereka untuk belajar meski di tengah-tengah sakit seperti itu, dan upaya itu yang kemudian dilihat oleh L'Oreal Paris sebagai satu bentuk kepedulian yang luar biasa dari seorang mahasiswa. Nah, itu contoh-contoh bimbingan yang pernah kita lakukan sebagai bagian dari mahasiswa matematika. Saya kira itu saja dari saya untuk hari ini. Silahkan Anda siapkan benar untuk kuliah-kuliah berikutnya. Demikian sehingga di akhir kuliah nanti yang akan saya tagih adalah proposal yang sudah kami review, proposal yang sudah siap untuk dikirim untuk ke hibah-hibah apapun, baik yang diselenggarakan Belmawa Dikti maupun yang non Belmawa Dikti. Saya kira itu, terima kasih, sampai ketemu di kuliah berikutnya. Matur nuwun.